Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berpikir soal makan bersama, ya pasti sering ya melakukan makan bersama, ngumpul-ngumpul dan makan bersama, itu mengandaikan di situ ada kedekatan. Kita suka mengajak orang-orang terdekat kita. Keakraban dan pandangan kasih menjadi lauk yang paling enak, dalam tanda kutip ya, pada saat seperti itu. Kalau di Jawa tuh mangan ramangan, sing penting ngumpul. Makan gak makan yang penting kumpul. Pembicaraan menjadi lebih panjang dari biasanya, dan hal itu seakan-akan lebih penting daripada makanan yang kita santap. Akan tetapi ketika harus duduk makan semeja dengan orang-orang yang tak kita kenal, kita gelisah dan tak nyaman. Suasana lebih tidak membuat betah lagi ketika ada yang berbicara terlalu keras, atau sebaliknya, ketika terlalu hening dan semua orang hanya diam. Kita ingin lekas-lekas menyelesaikan makan dan pergi ke tempat lain. Apalagi kalau semeja dengan orang yang tidak kita suka. Udah pasti pengen buru-buru selesai. Bahkan terkadang malah gak makan. Kalau begitu, kebersamaan tentu menentukan suasana makan bersama kita. Kalau kebersamaannya akrab, makanan pun menjadi terasa nikmat. Hal yang terpenting bukanlah apa yang kita makan justru pada saat itu, melainkan dengan siapa kita duduk bersama. Ekaristi yang kita lakukan pun ditentukan oleh kebersamaan kita yang hadir di dalamnya. Kita bisa datang sebagai orang-orang yang saat ini hadir di sini yang tak saling mengenal dan ingin lekas menyelesaikannya lalu pergi, atau sebagai sesama pengikut Kristus yang menikmati kebersamaan iman di dalam perjamuan Ekaristi ini. Di awal Injil Markus yang kita dengar ini ada gambaran situasi yang tampaknya waktu itu memuat suatu rahasia. Murid-murid bertanya kepada Yesus, di manakah Yesus menghendaki diadakan perjamuan Paskah ini? Ini mengandaikan bahwa ada hal yang tidak bisa dan tidak mereka mengerti, dan ini bukanlah hal yang biasa, sehingga para murid perlu menanyakannya. Jawaban Yesus pun terdengar detil, menunjukkan bahwa hanya Ia sendiri yang tahu tempatnya. Sifat rahasia mengenai tempat perjamuan itu ditafsirkan sebagai kehendak Yesus untuk berkumpul hanya dengan para muridnya, dengan orang-orang yang disebutnya para sahabat itu. Di ruangan atas Yesus menyebutnya. Itulah Yesus menyingkapkan sebuah perjamuan iman yang selalu menghadirkan dirinya. Makna-makna di Injil itu akan selalu senantiasa menghadirkan simbolik-simbolik ya, yang memaknai sesuatu hal yang selanjutnya di ruangan atas. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan itu seluruhnya dimaksudkan untuk dihayati dan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Ketika memberikan roti dan cawan anggur, Ia sesungguhnya di situ memberikan dirinya sendiri sebagai korban yang perlu demi keselamatan mereka, yang perlu demi keselamatan kita. Perjamuan ini sangat khusus, intim, dan menguatkan jiwa mereka, bahkan jiwa kita. Perjamuan ini sangat khusus yang memberikan sesuatu hal yang hanya pengikut Kristuslah yang tahu. Intim karena ada kedekatan dengan Kristus, dan tentunya setiap roti dan anggur yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, menguatkan jiwa kita. Dalam perkataan Yesus sendiri, kebersamaan ini adalah sebuah janji yang diikat oleh darahnya. Darah itu akan tertumpah di salib, tapi semata-mata karena kasihnya kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita ini masih adakah
acara makan bersama yang menyingkapkan, yang menunjukkan suatu pengorbanan dan kasih. Ada kalanya sulit bagi kita membayangkan soal mengenai pengorbanan pada saat kita makan bersama. Mungkin kita bersyukur atas anugerah makanan itu, tetapi lupa mengungkapkan pengorbanan kita dalam perjamuan bersama. Biasanya kita hanya mau berpikir tentang hal-hal indah dan pengorbanan tidak termasuk di dalamnya. Makan, ya makan saja, nikmati saja. Kumpul-kumpul saja dan nikmati saja. Makan enak barangkali dianggap sebagai suatu pencapaian, maka kita merasa berhak menikmatinya sendiri. Bahkan ada kebiasaan yang mewajibkan kepala keluarga makan lebih dahulu dan anggota lain baru dapat makan setelah ia selesai makan. Pengorbanan justru terjadi ke arah sebaliknya, yakni manakala kita yang telah bekerja keras tersenyum bahagia melihat orang-orang yang kita kasihi bisa makan lebih dulu sampai kenyang. Kasih kita terletak persis pada tindakan bertanggung jawab terhadap yang lain. Kita mengasihi orang lain ketika kita mau menjadi roti, dalam tanda kutip ya, menjadi roti untuk mereka santap. Seorang bapak yang mengasihi orang lain, anak-anaknya dan keluarganya ketika ia mau menjadi roti untuk anak-anaknya santap lewat pekerjaan kerasnya. Seorang sahabat pun demikian, mengasihi sahabatnya ketika ia mau menjadi roti bagi sahabatnya yang lain. Seorang ibu demikian, mengasihi anak-anaknya pun ketika mau menjadi roti bagi anak-anaknya. Perkataan Yesus tentang cawan anggur yang menjadi darahnya mengingatkan pada perkataan Musa kepada Israel dalam kitab Keluaran, bacaan pertama tadi. Setelah Israel berjanji melakukan firman Tuhan dalam kitab perjanjian, Musa mengambil darah korban persembahan dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu." Setiap relasi dan ikatan yang mendalam akan selalu diwarnai dengan pengorbanan. Di dalamnya kita akan menemukan keabadian dan kesucian. Sementara itu, relasi yang hanya menerima hal-hal yang menyenangkan saja justru akan sulit untuk bertahan. Dengan kata lain, kesetiaan kita senantiasa diuji dan dimurnikan lewat kesediaan untuk berkorban serta memberikan diri. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita mengingat kasih Yesus yang terungkap dalam pemberian diri dan pengorbanannya. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Kita menyambut kasih yang tak ada duanya di dunia ini karena iman yang teguh akan kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi. Kita menyantap dirinya, menyantap Yesus Tuhan kita bersama-sama, sebab ia hanya melakukannya bagi orang-orang terdekat yang percaya pada sabdanya. Sepantasnya pula kita hadir utuh dalam Ekaristi sebagai para sahabat yang saling mengenal dan menikmati kebersamaan iman ini. Kita tidak perlu terburu-buru menyelesaikan perjamuan ini, sebab di sini Yesus sendiri hadir mengungkapkan kasih-Nya. Jangan malah jadi HKBP, habis komuni buru-buru pulang. Itu. Tadinya Katolik jadi HKBP ya. Semoga itu tidak terjadi bagi diri kita. Dan semoga Ekaristi selalu menjadi kesempatan bagi kita menikmati bersama makanan dari sang sahabat yang mencintai kita dengan memberikan seluruh dirinya. Setiap kali kita makan roti yang menjadi tubuh dan darah Kristus, di situ artinya sabda yang kita dengar tadi menjadi daging, dan daging itu disimbolkan dalam rupa roti dan kita santap. Maka sabda itu hidup di dalam diri kita,
Sudah layak dan sepantasnya kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan sabda. Karena Ia selalu berbicara dalam hati kita, karena selalu menguatkan jiwa kita. Yesus Tuhan kita hidup di dalam diri kita. Dan satu-satunya cara adalah mau mengikutinya dengan berkorban, dengan kasih kepada sesama dan yang lainnya. Semoga penghayatan kita terhadap sakramen Ekaristi tidak hanya sekedar ingin melihat variasi-variasi agar melihat suatu keberagaman agar menarik, tetapi cobalah ini adalah kehidupan kita sehari-hari, seperti selayaknya kita berkumpul di dalam keluarga, makan bersama, melihat pengorbanan-pengorbanan masing-masing dari keluarga kita. Demikian juga dalam Ekaristi, seperti halnya meskipun sama setiap minggunya dengan urutan-urutan yang sama, kita di situ ingin menunjukkan bahwa kita juga bagian dari Kristus, tubuhnya, gerejanya yang kudus, yang mau juga berkorban demi yang lain. Karena apa? Karena Kristus telah menunjukkan pengorbanannya dan hidup di dalam diri kita. Semoga penghayatan sakramen Ekaristi kita tidak diganggu oleh penghayatan-penghayatan yang lainnya. Tuhan memberkati.